Bukan hanya di Indonesia saja yang rawan pencopet. Ternyata di Mekah dan Madinah juga tak luput dari aksi kejahatan, termasuk copet. Apalagi untuk para pendatang seperti jemaah umroh maupun haji. Lantas, bagaimana tips untuk mengatasi para pencopet ini? Apa yang harus kita waspadai? Simak video berikut ini. Jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, kita ketemu kembali di Sum Channel. Di video kali ini aku akan berbagi tentang cara menghindari berbagai macam kejahatan, terutama modus-modus copet di Mekah dan Madinah. Walaupun misalnya di tanah suci, kita wajib waspada tentang segala macam modus dan bagaimana cara untuk menghindarinya. Berikut tips dan penjelasannya. Yang pertama, modus copet di Mekah dan Madinah adalah seperti ini. Sama seperti di Indonesia, modus pencopetan di tanah suci juga beragam. Contohnya, ada pencopet yang menyamar menjadi pengemis di sekitar pintu keluar Masjidil Haram. Biasanya mereka beraksi sebagai komplotan. Ada salah satu orang yang menyamar menjadi pengemis, dan komplotan lainnya beraksi untuk menggeledah dan menjamret barang bawaan jemaah. Tak jarang pula komplotan pencopet ini memanfaatkan anak kecil. Jika anak kecil yang menjadi pengemis, akan lebih besar kemungkinannya jemaah untuk mengeluarkan uang dan memberikan uang. Biasanya, komplotan pencopet ini beraksi menjelang atau usai waktu sholat, karena suasana pintu keluar masjid akan ramai oleh jemaah. Selain di pintu keluar Masjidil Haram, copet juga beraksi di toilet masjid saat jemaah melepaskan tas atau perhiasan di tangan seperti jam saat berwudu. Lengah sedikit saja, perhiasan, jam tangan, dan tas bisa raib atau bahkan disiret oleh pencopet. Berhati-hatilah dan waspada selalu. Selanjutnya, modus copet di dalam Masjidil Haram nih. Masjidil Haram adalah tempat yang sangat suci, tapi kejahatan bisa terjadi di mana saja karena walaupun tempatnya suci, tidak semua orang yang masuk ke sana itu adalah orang-orang yang suci. Tergantung orangnya. Nah, jadi tak hanya di luar masjid, sahabat juga perlu waspada saat berada di dalam masjid. Ada beberapa oknum pencopet yang menyamar jadi jemaah, bahkan mengenakan kain ihram. Kasus ini menimpa seseorang waktu kemarin saya berumroh, di mana pada saat sholat yang meletakkan tasnya di ujung sajadah, tapi akhirnya raib di gondol pencopet pada saat rakaat ketiga pada saat melakukan sujud. Tasnya juga berisi uang yang tidak cukup, yang tidak kurang gedenya. Jadi harap waspada untuk jamaah yang akan melakukan sholat. Sebaiknya tasnya selalu diselempang di badan. Itu. Selanjutnya, pencopet juga ada yang menyamar menjadi penjual pakan burung, karena kan di Makkah itu banyak burung-burung menempati ini. Apalagi banyak jamaah umroh atau haji dari luar Arab Saudi yang ingin merasakan pengalaman memberi makan burung merpati di sekitar masjid. Itu ini akan menjadi celah bagi pencopet. Biasanya pencopet beraksi saat jamaah yang ingin membeli pakan burung mengeluarkan dompet dan uangnya dari dalam tas. Nah, itu adalah modus-modus pencopetan atau aksi-aksi kejahatan di luar Masjidil Haram maupun di dalam Masjidil Haram. Nah, bagaimana sih tips untuk mengantisipasi copet di tanah suci? Yang pertama adalah membawa uang secukupnya. Artinya kita cukup membawa uang atau jangan terlalu banyak membawa uang pada saat berada di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau tempat oleh-oleh yang biasanya ramai. Bawalah uang secukupnya sesuai kebutuhan di hari tersebut. Jika misalnya sahabat membawa terlalu banyak uang, hal ini juga bisa membuat ibadah menjadi terganggu karena bisa mengganggu konsentrasi. Sebab seharusnya kita fokus pada ibadah, justru akan terpecah fokusnya karena memikirkan keamanan uang yang kita bawa. Selanjutnya, tips yang kedua, sedekah tepat sasaran. Artinya, karena banyaknya copet yang menyamar menjadi pengemis, maka jika sobat YouTube ingin bersedekah, sobat YouTube bisa bersedekah kepada petugas kebersihan yang ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sahabat juga bisa mewakafkan Al-Quran di masjid. Kemudian bersedekah memang perbuatan yang mulia, tapi harus tepat sasaran. Bersedekah dengan pengemis dikhawatirkan justru menyuburkan tindakan mengemis dan bertambahnya orang yang berniat untuk mengemis. Tips yang selanjutnya untuk menghindari kejahatan di tanah suci, jangan pergi sendiri. Nah, sebagai pendatang, sebaiknya
kita tidak pergi keluar hotel sendirian untuk menghindari aksi kejahatan, termasuk copet. Jangan terpisah dari rombongan jamaah. Jika ingin berpisah, hendaknya melapor ke tour leader dan mutawif, serta mengajak beberapa teman agar tidak benar-benar sendiri. Tips selanjutnya, manfaatkan safety box. Nah, di dalam kamar hotel itu kan ada safety box yang biasa disediakan oleh hotel untuk para jamaah agar bisa membawa uang secukupnya pada saat keluar hotel. Uang, perhiasan, atau barang berharga lainnya sebaiknya disimpan di dalam safety box yang ada di hotel. Jika tidak ada safety box, simpanlah di dalam koper dan pastikan kopernya dikunci. Saya biasanya langsung kopernya itu digembok, kemudian kuncinya diamankan di tempat yang terpisah. Nah, itulah beberapa tips untuk menghindari aksi pencopetan atau kejahatan saat kita berada di Tanah Suci, baik pada saat kita akan melaksanakan ibadah umroh ataupun untuk ibadah haji. Semoga tips yang bermanfaat agar ibadahnya tenang, agar ibadahnya nyaman. Itulah tips yang bisa diberikan di review di video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Dukung terus Isum Channel dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.